akhir-akhir ini akan ada presentasi proyek dari masing-masing kelompok. Kemudian yang terakhir, minggu terakhir, ujian akhir. Jadi ini juga jangan lupa ya untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Berikutnya saya bicara bobot ya, jadi bobot nilai yang akan masuk ke nilai kalian masing-masing nanti di akhir perkuliahan. Kalau dari saya bobotnya itu yang pertama adalah absensi, jadi absensi itu bobotnya 15%. Kemudian ujian tengah semester, itu bobotnya 20%. Kemudian tugas, ini tugas individu ya, jadi nanti kalau misalkan ada tugas yang berupa kalian mencari artikel atau kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan perkuliahan, itu masuknya tugas individu. Dikumpulnya bisa lewat email atau mungkin bisa saja pada saat perkuliahan berjalan ya. Jadi kalau misalkan kalian aktif juga pastinya saya akan memberikan nilai lebih ya. Kemudian ada ujian akhir itu 25%. Jadi ya kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa langsung aja ya, mic on atau kalian chat. Saya nggak masalah kalau misalkan dipotong atau disela. Kemudian pertanyaan juga di kelas saya nggak ada pertanyaan yang bodoh atau pertanyaan yang salah, itu nggak ada. Jadi kalian bertanya apapun, itu kita sama-sama di sini di kuliah itu belajar, kita sama-sama mengembangkan diri, saya juga mengembangkan diri. Kita apalagi orang IT ya, orang IT itu harus selalu memperbarui ilmu, jadi tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang bodoh, itu tidak ada. Jadi kalian nggak usah khawatir, tanyakan, saya akan coba menjawab. Oke, saya lanjut ya. Tadi kita sampai ke ujian akhir. Ujian akhir itu bobotnya 25%. Kemudian yang terakhir adalah presentasi proyek. Jadi presentasi proyek ini bobotnya juga cukup tinggi, 25%. Karena saya harap hasil dari perkuliahan ini adalah paling nggak kita bisa membuat aplikasi sederhana. Jadi aplikasi itu sebenarnya semua berawal dari aplikasi yang sederhana. Kemudian kita bisa kembangkan. Nah, itu yang juga menjadi pendekatan dari pemrograman berbasis event ini. Oke, jadi di presentasi proyek ini nantinya setiap individu kebagian ya untuk menjelaskan aplikasi yang dibuat. Baik itu bagian, kalian tentukan sendiri bagian yang mau dijelaskan, terserah apa yang satu orang menjelaskan tentang database-nya, yang lain menjelaskan tentang poin, tentang fungsi-fungsi dari button-nya, dan lain-lain, itu terserah. Kemudian saya akan memberi pertanyaan, dan itu pertanyaannya bersifat individu. Jadi saya akan menanyakan satu persatu orang mahasiswa-mahasiswanya atau mahasiswi ya. Jadi itu untuk mendapatkan nilai individu. Jadi kalau kalian ngerjain proyek kelompok terus bisa aja nilainya tuh beda-beda, nggak semua sama dapat nilainya. Jadi coba saya lihat pertanyaan di chat. Jadi absen ya, untuk absensi itu nanti saya akan screenshot sendiri. Jadi saya akan cari waktu untuk mengisi absensi kalian. Jadi itu hoki-hokian ya, kalau kalian pas lagi nggak ada, pas saya lagi catat ya udah nggak masuk. Tapi ya biasanya sih pas akhir lah, pas akhir-akhir atau pas ada senggang, apa kalian lagi mungkin ada tugas atau ya pokoknya sesempatnya lah saya. Kemudian untuk Bu mau nanya Bu. Silakan. Kalau terkait masalah absensi nih Bu, kan kebanyakan mungkin udah kerja ya Bu ya. Apakah ada toleransi nih kalau misalnya kita pas kerja atau berhalangan begitu? Terima kasih. Boleh, bisa kok email aja ke saya. Jadi kalau emang berhalangan ya, misalkan ada pekerjaan nggak apa-apa, saya open kok. Jadi memang kalau ya karena ini kelas karyawan ya, jadi kalian pasti harus utamakan dong kerjaan yang dapat duit ya, dapat gaji. Oke, nggak masalah. Jadi bisa info ke saya, email aja nggak apa-apa. Kalau berhalangan. Kalau bisa join kelas itu lebih bagus, join. Kalau enggak di luar kelas, misalkan ada pertanyaan karena nggak bisa hadir, itu juga nggak masalah. Oke, masih Bu. Cuman kalau nanya email nanti belum tentu saya langsung balas ya, kan itu
sebacanya saya. Tapi harusnya sih saya balas lah sebelum seminggu lah. Oke, lanjut. Presentasi kelompok ya. Nah, ini kelompoknya ya. Saya ingin kalian membuat kelompok ya setelah ini ya, sebelum kita masuk ke materi teori. Jadi kita buat kelompok dulu. Satu kelompok itu 3 orang. Jadi ini saya kasih waktu ke teman-teman semua untuk membuat kelompok. Jadi kalian tulis di chat box kalau udah ada kelompoknya. Ya, habis itu saya catat. Nanti kalau di akhir pertemuan ini ada yang nggak dapat kelompok, ini ada 30 orang dikurangi saya sama host, itu berarti 28 ya. 28 kalau dibagi 3 orang, itu ada 10 kelompok ya. Tapi ada satu kelompok yang mungkin cuma 2 orang. Oke, bisa dibuat dulu. Ya. Masih banyak yang belum masuk, Bu. Oh, ini tapi di sini ada 28 orang, 29 orang nih yang hadir di Zoom. Biasanya sih sampai 60, Bu. Oh gitu. Ya, Tadi kayaknya pas jam 7 Halo. itu ada Itu campur. gangguan. Ini Jadi enggak campur. buruan, Bu. Ini enggak campur. Ini enggak campur. Ini khusus teknik informasi. Ya, kayaknya ini kalian yang cuma kelas yang Oh iya, doang. yang ini TI ya. Ya, ini kelas TI doang ya. Kalau kalian sebelumnya kan dicampur ya sama informatika dan SI ya. Makanya banyak. Coba saya cek ya di data saya. Nah, coba saya cari. Ya, nggak apa-apa sambil nentuin kelompok aja. Kelas. Tapi ya nih, kelas TI ada 40-an orang. Ya nggak apa-apa lah. Yang udah datang aja hari ini. Jadi nanti kalau pertemuan berikutnya ada orang baru, terus dia nggak dapat kelompok, ya nggak apa-apa. Nanti saya tentuin atau saya masukin ke kelompok yang masih kurang orang. Seperti itu ya. Jadi ini untuk kelompok yang nggak apa-apa, yang kalian udah saling kenal, lebih nyaman dengan orang-orang yang kalian kenal, kalian tulis aja dulu. Nanti kalau belum ada yang belum dapat kelompok, baru saya tentuin. Ya, yang udah kenal boleh pilih kelompok ya. Untuk presentasi kelompok nanti bisa bikin sendiri, cuman dari saya biasanya akan kasih bobot nilai ya. Misalnya kalau ada ini ada apa ya, misalnya kalau ada if atau pengulangan gitu, while for itu saya kasih bobot berapa poin gitu biasanya. Jadi kalian terserah mau bikin aplikasi apa, yang penting ada poin-poin yang masuk penilaian seperti itu. Nanti akan saya share sih di setelah akhir pertemuan 10 mungkin ya, nanti saya share. Jadi untuk chat group ya, bisa kalian bikin lah ya sendiri ya. Ini mungkin ada perwakilan lah dari teman-teman yang mungkin jadi ketua kelas seperti itu. Biasanya ini baru pertemuan pertama sih ya. Ya, mungkin ada yang mau jadi ketua kelas gitu, dia bisa create WhatsApp group terus invite teman-temannya. Ini udah ada hari Senin kan? Hari Senin itu kuliah apa ya? Coba saya cek. Oh, Senin masih gabungan semua ya. Ini baru pertama kali ya kalian dipisah ya. Oke. Iya, ini mungkin kita tentuin aja ya ketua kelasnya ya di sini ya, di kelas TI karyawan ini ya. Jadi bisa bikin WhatsApp group untuk teman-teman semua. Iya, Bu.
Mungkin saya random aja kali ya yang open mic mungkin ada. Oh ini nih ada yang open mic nih. Tommy Wijaya atau Fatapa. Ya, kalau di close Tommy Wijaya ya hadir Hadir, Bu. ya jadi ketua Kenapa? kelas ya. Atau Fata Fali mau jadi ketua kelas? Enggak deh, Bu. Yang enggak tuh Tommy mau ya, Tommy ya. Tommy Wijaya ya, namanya sama kayak saya lah gitu, udah cocok lah. Wijaya ya, sip. Siap, Bu. Berarti nanti semua bisa kontak Bapak Tommy ya, atau Bapak Tommy bisa create WhatsApp group, terus invite teman-temannya pakai link. Di sini kalau nggak salah WhatsApp bisa pakai link, mungkin lebih prefer Telegram. Terserah saya sih. Telegram aja ya, Bu. Telegram boleh, Telegram. Oke, Bu. Nanti kasih Telegram saya dulu. linknya ya. Nanti saya join Oke, dulu. siap, Bu. Jadi bisa di-create grup Telegram. Jadi kalau ada apa kalian bisa lebih mudah ya koordinasinya. Ini yang udah ada kelompok dari Ria, Desi Tripawarti, sama Raden sama Posi ya. Kalau yang lain ada lagi nggak? Apa belum ada saling kenal sama sekali? Belum ada yang kenal, Bu. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Nanti saya tentuin deh di sini. Bentar saya stop share dulu deh kalau gitu. Saya buka file saya yang ada nama-nama kalian. Nanti Bapak Tony itu ya kasih linknya juga ya ke saya untuk grup. Oke, siap, Bu. Siapa tahu saya mau ganti jadwal kan enak tinggal ngomong di grup. Enggak, tapi jarang kok, tenang aja. Ini semua pada kerja di IT atau ada yang non IT mungkin? Ada yang non IT ada. Di mana? Non-IT, Bu. Akuntan. Oh, akuntan. Matematikanya kuat dong. Bukan main itu. Ketawa berarti enggak. Saya juga ya, orang IT ya, udah 11 tahunan lah kerja di dunia IT. Jadi mungkin kalau ada diskusi bisa lebih praktikal ya. Kalau kalian mau ada pertanyaan juga mungkin saya bisa lebih praktikal menjawab. Cuman IT itu kan luas ya. Jadi kalau kalian kerja di non IT pun sebenarnya sedikit-sedikit nyenggol lah IT itu. Jadi apalagi sekarang ya zaman digital ya kita bilangnya ya. Digital itu hampir semua hal itu ada aspek IT-nya. Jadi kalau kalian nih sekarang kuliah itu belajar pemrograman contohnya. Bisa aja kalian nanti akan ada mata kuliah pemrograman untuk mobile apps ya, mobile apps yang biasa kalian download di HP kalian gitu. Kan IT juga. Jadi emang atau tadi akuntan juga kan pakai software-software juga gitu kan. Iya. Jadi bersinggungan lah gitu. Karena sekarang eranya era digital gitu, pasti ada bersinggungan sama IT. Jadi pasti apa yang kalian pelajari di perkuliahan IT itu bermanfaat untuk kalian juga di pekerjaan. Saya mau masukin nama yang tadi udah bikin kelompok itu Ria ya, Ria Puji Astuti ya. Oke, kelompok 1.
Kemudian Desi Triparwati. Desi Triparwati sama Raden Ahmad Fauzi. Untuk database-nya pakainya saya MySQL ya. Kalian, jadi kalau MariaDB itu NoSQL. Nah, itu nanti mungkin kalau ada waktu saya kita bisa diskusi perbedaannya. Tapi kalau untuk mata kuliah ini saya masih pakai MySQL. Jadi ini yang udah expert, maaf ya, misalkan teman-teman kita yang lain mungkin harus benar-benar dari basic ya. Jadi kita belajar sama-sama. Oke, saya lanjut ke kelompok ya. Ini kelompok 1 kan Ria Pujiastuti, Desi, sama Raden Ahmad Fauzi. Sekarang kelompok 2 itu Agus Awaludin, Ahmad Junaidi, sama Aji Nurfala ya. Kelompok 2. Ahmad Junaidi. Hadir semua kan ya? Agus Awaludin, Haji Nurfala. Jadi silakan ya kontak kelompok kalian masing-masing. Kemudian kelompok 3 itu Alexander Siregar, Alvando, dan Andi Hermansyah. Alexander Siregar, Alvando, Andi Hermansyah itu kelompok 3 ya. Hadir semua ya. Bisa saling kontak masing-masing kelompok ya. Mungkin bisa kenalan atau sharing, saling curhat masalah kehidupan, silahkan. Dan kelompok 4 ya, ada pertanyaan? Kelompok 4 Daud Firdaus dari Ridwi Fana dan Desi Tri tadi yang kelompok 1 kan. Oh, udah ya. Desi udah ya, berarti Dwi Elmiranto. Nah, ini kelompok 4. Daud Firdaus. Gimana? Suaranya kurang jelas ya. Mbak Ria ya. Suaranya kurang jelas. Gimana? Mungkin saya masih kurang jelas sih. Mungkin bisa ditulis di chat. Mungkin kedengarannya jauh gitu suaranya. Mungkin bisa ditulis di chat ya. Oh, Desinya ada 2. Sebentar saya cek ya. Oke, kalau yang kelompok 1 itu Desi Triparwati. Kalau ini ada Desi Tri. Coba saya cek di nama. Tapi kalau di absensi hanya Desi Triparwati aja sih. Coba Desi yang lain ada nggak? Cuma 1 ya kalau di absensi. Jadi Desi Triparwati itu kelompok 1 ya. Ini tadi kelompok 4 itu Daud Firdaus, Dery Ridwi Fana, sama Dwi Elmiranto. Beda prodi ya. Bisa jadi. Dwi Elmiranto. Oke, berikutnya kelompok 5. Kelompok 5 itu Farhan ya, Farhan Setiawan. Terus Pata Pali Hilmi sama Fatih M. Salahuddin. Oke, itu kelompok 5 ya. Kelompok 6 Gali. Ya Bu, saya Bu. Ya, ini kelompok 6 ya. Nah, teman-temannya Irfan Purwanto,
dan Melkianus Leki. Itu kelompok 6. Kelompok 7 ada Muhammad Nandi. Kelompok 4 itu Daus Firdaus, Dery Ridwifana, sama Dwi Elmiranto ya. Ini pertanyaan dari Daus Firdaus. Jadi teman-teman kamu itu Dery Ridwifana sama Dwi Elmiranto. Ya, lanjut ke kelompok Iya Bu, 3 orang ya Bu. 3 orang ya. Berdua aja nih, cukup. Tadi yang udah jago MariaDB tuh kayaknya berdua aja kali ya tuh. Saya lupa siapa namanya tadi. Nantilah. Tadi sampai mana ya? Lanjut. Kelompok 7 Muhammad Nandi, Muhammad Faras Ma'aruf, sama Orgi Yunianto ya. Itu kelompok 7. Terus lanjut. Udah habis ya? Oke. Ada berapa orang nih? Saya hitung dulu. 1 orang. Kita ada 30. Oh, masih ada. Sorry. Teleponannya daripada presiden siapa yo? Presiden Inggris. Saya lanjut ke kelompok 8. Itu Rita Nurmailina, Sofian Nurrahmat, dan Sulaiman. Itu kelompok 8. Kelompok 8 itu Rita Nurmailina, Sofian Nurrahmat, sama Sulaiman. Siap. Oke, terakhir. Ini tinggal 4 orang, jadi saya bikin berdua-berdua ya. Kelompok 9. Oke, nanti saya ulang ya. Tunggu, kelompok 9 dulu. Itu Syahrul Kufron dan Tommy Wijaya. Jadi berdua aja nih ketua kelasnya. Dan salah ya, nggak apa-apa. Kelompok 10 itu Timothy Stewart. Wah, keren nih namanya. Timothy Stewart dan Wildani Yara Rahman. Oke. Jadi ini ada 8 dikali 3 24. Benar lah ya, 30 orang ya. Oke, saya ketik ulang di chat ya. Nih, untuk PBE karyawan. Oke, itu silahkan dilihat kelompok masing-masing. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang ingin disampaikan dengan kelompok ini? Mungkin ada yang kurang serak setelah tadi berkenalan? Atau ingin pindah kelompok? Sekarang saatnya ya. Nanti kalau ada pertemuan berikut-berikut, tiba-tiba minta ganti, tiba-tiba ada kegalauan gitu kan, repot kita. Oke lah, terus ini juga ketua kelas sudah ngasih link ya. Link Telegram ya, coba saya copy paste dulu lah. Tapi nggak apa-apa lah, kalian aja lah yang di grup. Saya ini aja, saya lewat email aja. Tadi jangan nomor handphone ya. Nih ya, kalau ada yang mau tanyakan via WhatsApp, nomor handphone saya, silahkan dicatat. Oke. Karena kita sudah menentukan kelompok, sekarang kita balik ke presentasi. Oke, sudah terlihat ya presentasi saya. Ini kelompoknya nggak cuma buat proyek ya, misalkan nanti ada tugas kelompok juga, kalian pakai kelompok ini aja. Jadi untuk di mata kuliah ini kelompoknya nggak berubah-berubah, ini aja terus. Oke, saya
mulai perkuliahan hari ini. Jadi ini saya akan mulai dengan pemrograman berbasis event. Jadi sesuai dengan nama mata kuliah kita ya. Jadi kita perlu memahami apa itu event. Jadi contoh, ini saya punya gambar nih. Jadi ini contohnya di toko kopi. Jadi pendekatan yang pertama atau gambar yang atas itu adalah pendekatan sistem informasi tradisional atau sinkronus. Jadi dia itu kita sebagai misalkan ini ada cewek lah ya, cewek ini pingin mesen kopi dan kue, dia meminta, jadi ada permintaan, kemudian menunggu respon. Jadi tidak melakukan apa-apa di antara dari permintaan dan responnya dan outputnya. Jadi itu contoh yang sinkronus. Contoh pendekatan yang tradisional gitu. Jadi biasanya batch ya, menggunakan batch gitu. Kemudian yang di gambar bawahnya itu adalah contoh yang asinkronus. Jadi didasarkan kepada event tertentu. Jadi kita membuat reaksi untuk setiap event yang terjadi. Misalnya event pemesanan. Kita memesan kopi dan kue. Reaksinya adalah menginfo ke baristanya untuk membuat kopi. Kopi selesai, kemudian diantarkan ke pelanggannya. Nah, dengan demikian, kasir bisa melayani pelanggan lain secara bersamaan. Jadi, secara khusus ada event pesanan selesai yang merupakan kombinasi dari dua event lain independen lainnya. Jadi, kopi siap, kue dipanaskan atau dibuat. Seperti itu. Terus, kalau sudah event order komplit, itu terjadi kejadian yang menjadi hal yang rutin bagi warung kopi. Jadi kita anggap ini adalah aplikasi. Aplikasi itu dia kalau misalkan yang tradisional itu kayak zaman dulu ya mungkin ya. Jadi tradisional itu seperti input data customer, input data pemesanan, lalu bayar gitu. Nah, tapi kan kalau sekarang aplikasi itu lebih cenderung ke berbasis suatu event-event tertentu, suatu kejadian-kejadian tertentu. Seperti misalnya kalau kita bicara aplikasi yang banyak dipakai ya, kayak Gojek atau Grab gitu. Dia akan melihat fungsi-fungsinya itu berdasarkan event tertentu. Apakah itu keperluannya untuk memesan makanan atau itu keperluannya untuk memesan ojek online dan lain-lain seperti itu. Jadi salah satu tema utama dari pemrosesan event itu adalah mendeteksi situasi yang dipilih atau situasi yang terjadi sehingga dapat ditentukan reaksinya. Jadi apa event yang terjadi, apakah itu memesan kopi, itu dilakukan reaksinya sesederhana mungkin. Nah, juga ada reaksi-reaksi yang mungkin tidak terduga ya. Kalau kayak di toko kopi, di warung kopi kan memesan kopi itu pasti sudah disiapkan reaksinya. Nah, kita bisa menyiapkan reaksi untuk event-event yang nggak terduga. Misalkan tiba-tiba ada orang mau merampok gitu. Itu kita bisa bikin reaksi tertentu yang tidak terduga, misalkan kita menelpon emergency atau kita menutup toko seperti itu. Misalkan ada event kerusuhan gitu, kita reaksinya menelpon emergency atau menutup toko seperti itu. Jadi kita bisa menentukan event yang tidak terduga, kejadian tidak terduga, kita bisa menentukan reaksinya. Dibandingkan kalau pendekatan yang tradisional. Begitu ada hal yang tidak sesuai dengan inputan yang tidak sesuai, itu biasanya di-reject, dia tidak bisa menjalankan proses berikutnya seperti itu. Jadi kalau di event itu, pemrograman berbasis event itu kita menggunakan pendekatan yang kita sebut pendekatan pemrosesan event seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh proses event dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contohnya di kasus rumah sakit.
Jadi ini di rumah sakit ya, contohnya ada pasien dihubungkan ke beberapa monitoring, dia itu bisa melakukan berbagai pengukuran. Jadi pengukuran ini bisa kita anggap peristiwa atau event yang kemudian dianalisis. Jadi dokter itu bisa mengkonfigurasi sistem berdasarkan pasien-pasien. Jadi kalau ada kombinasi pengukuran tertentu yang terdeteksi dalam periode waktu tertentu, itu bisa diberikan alert atau warning ke dokter. Contohnya seperti kita di rumah sakit itu biasanya yang diukur itu misalkan atau gula darah atau kolesterol, berat badan seperti itu ya. Di situ dimasukkan ke sistem. Kemudian kalau ada kombinasi pengukuran tertentu, misalnya berat badannya tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, seperti itu dalam waktu bersamaan dalam waktu seminggu terakhir. Nah, itu dokter bisa dikasihkan warning atau alert bahwa bisa jadi ini ada kemungkinan penyakit yang berat seperti itu. Ada resiko penyakit berat. Nah, itu bisa di warning ke dokternya. Jadi dia bisa memberikan hasil yang lebih cepat ya, memberikan respon yang lebih cepat terhadap situasi yang emergensi gitu. Jadi salah satu kelebihan suatu sistem yang berbasis event adalah salah satunya adalah kecepatan dalam memberikan respon. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah bagasi penumpang. Jadi misalkan di dalam sistem penanganan bagasi ya, biasanya kan kalau kita masukin bagasi ke di bandara seperti itu ya, biasanya dia kasih entah itu barcode atau itu kode lah ya yang bisa dibaca oleh identifikasi, entah itu scanner atau yang bentuknya RFID mungkin ya, itu dipasang di setiap bagian di bagasi, di rutenya bagasi. Jadi baik itu di bagian sortir, kemudian kereta untuk mengantar bagasi menuju pesawat, atau itu bongkar muat, dan lain-lain. Nah, event dari pembacaan RFID ini bisa dipakai sebagai event trigger untuk kemudian dianalisa dan memberi warning, seperti misalnya terjadi bagasi di kereta yang salah, itu dia akan bisa memberikan respon kepada petugas bahwa bagasi tersebut ada di kereta yang salah atau bahkan tidak masuk ke dalam pesawat, jadi bagasinya tertinggal. Nah, hal seperti ini bisa kesalahan-kesalahan seperti ini bisa dikurangi dengan respon yang cepat dari pemrograman berbasis event. Jadi kalau misalkan dia responnya telat, bisa jadi ya bagasinya memang udah nggak bisa sampai di pesawat. Tapi kan kalau misalkan terdeteksi dan diinfokan kepada petugas, mungkin bisa dilakukan penyesuaian ya. Jadi dia bisa dibalikkan ke posisi asalnya seperti itu. Jadi bagaimana event processing, bagaimana proses yang berbasis event itu bisa mendeteksi dan mengurangi kesalahan dengan proses yang otomatis seperti itu. Kemudian contoh-contoh lainnya mungkin seperti misalkan di bank ya. Jadi kalau kita punya rekening bank itu kan kita bisa set ya, kalau misalkan ada penarikan uang tunai sebesar 1 juta, kita dapat alertnya seperti itu. Atau kalau ada event-event tertentu, kita bisa menerima alert atau warningnya. Kalau misalkan dalam sehari ada 5 penarikan seperti itu, atau kalau misalkan ada transfer masuk, gajian masuk, gitu kita dapat alert, dapat SMS. Jadi nggak usah tiap tanggal 25 kita buka tiap menit gitu kan, refresh gitu kan, repot. Nggak masuk gitu gajinya. Jadi kita bisa pakai alert dari event tertentu gitu. Itu juga salah satu contoh proses event terjadi. Nah, banyak juga institusi finansial ya, institusi keuangan itu mereka mendeteksi adanya
penipuan atau adanya ilegal, adanya kejadian transaksi ilegal seperti itu melalui pola-pola yang dikumpulkan dari event-event. Jadi bisa mereka mengambil event-event yang dilakukan oleh nasabah atau dari trading ya, itu bisa diambil kemudian dianalisa dengan pola tertentu, mungkin bisa jadi itu ada terjadi suatu transaksi ilegal atau adanya penipuan dan lain-lain. Jadi setiap pola aktivitas itu bisa dikolek oleh institusi finansial untuk mereka pakai untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Jadi salah satu contoh dari penggunaan proses event itu untuk mendeteksi fraud ya, atau mendeteksi trading ilegal. Nah, ada lagi contoh lain, misalkan akan apa lagi ya? Mungkin ada yang bisa kasih contoh lagi? Nanti kita diskusikan ya contoh-contoh lain. Berikutnya, alasan penggunaan event processing. Jadi kenapa mungkin kita menggunakan pendekatan yang berbasis pemrosesan event. Jadi ini ada beberapa alasannya. Jadi alasannya adalah contohnya, misalkan aplikasi yang kita buat ini secara natural memang bergantung kepada event. Misalnya melibatkan sensor yang mendeteksi event. Atau tujuan dari aplikasi kita adalah menganalisa dan bereaksi terhadap event. Jadi contohnya misalkan kita melibatkan banyak sensor untuk mendeteksi atau melaporkan peristiwa. Kita ingin mengutilize dari IoT. Banyak sensor-sensor yang sudah dipasang kayak tadi di bagasi ya, menggunakan sensor, atau menggunakan kayak di rumah sakit menggunakan pengukuran alat-alat pengukuran untuk mendeteksi kejadian gitu, melaporkan peristiwa. Nah, itu kita mungkin akan menggunakan pendekatan berbasis event. Jadi cara kita, tujuan dari aplikasi kita adalah untuk menganalisa bereaksi cepat terhadap event tertentu. Misalkan ada yang COVID-19 seperti sekarang ya, corona gitu. Ada yang demam tinggi, reaksinya langsung dia adalah OTG seperti itu. Misalkan nggak cuma demam lah ya, dia tulis nih triggernya apa aja, kemudian ingin diberikan reaksi yang cepat. Nah, itu bisa saja menggunakan pendekatan berbasis event. Kemudian, pendekatan ini memungkinkan respon yang lebih cepat. Ya, kenapa? Karena status itu, perubahan status itu dipantau. Jadi, aplikasi bisa merespon dengan lebih real time daripada pendekatan yang tradisional ya. Jadi, prosesnya itu kita bilang serial lah, nggak paralel. Jadi prosesnya itu harus mengikuti instruksi, mengikuti istilahnya apa ya, mengikuti urutan-urutan tertentu seperti itu. Jadi dia juga tidak bisa cepat, tidak bisa secara real time bereaksi terhadap event tertentu. Kemudian lebih fleksibel dalam membuat tambahan fungsi. Nah, ini banyak terjadi juga untuk aplikasi-aplikasi yang ingin dikembangkan. Jadi diperluas, misalkan kayak tadi ya, waktu kita bicara Gojek, Grab itu mungkin awalnya mereka hanya punya fungsi aplikasi mereka itu kalau kita install cuma bisa buat order ojek gitu. Kemudian ke depannya mereka mau memperluas aplikasinya daripada mengubah aplikasi asli, codingan asli itu diubah. Mereka kan tambahkan fungsi baru, fungsi tambahan. Itu misal fungsi tambahannya ya misalnya GoFood atau yang ada apa lagi ya selain GoFood, yang GoSend gitu ya. Itu bisa ditambahkan daripada untuk kita mengubah satu aplikasi besar. Jadi kalau kita bicara aplikasi tradisional gitu, misalnya kayak aplikasi yang for banking gitu ya,
kalau yang di perbankan gitu. Kita nggak bisa ngerubah aplikasi besar sebesar itu mau ditambahin fungsi kecil gitu. Error bisa-bisa. Terlalu banyak effort. Mungkin bisa, tapi effortnya akan terlalu banyak karena harus dicek lagi apakah fungsi yang lain berjalan dengan baik. Tapi dalam pemrograman pendekatan berbasis event itu memang aplikasi kita itu didasarkan pada tiap event-event. Jadi kita membuat kalau eventnya dia pingin order Gojek, ya kita arahin ke fungsi ojek. Kalau dia ada eventnya pingin beli makanan, kita arahkan ke fungsi GoFood. Jadi yang terakhir itu dia memungkinkan proses secara terpisah dan paralel. Jadi memang kalau dibandingkan dengan dengan proses yang tradisional ya, jadi prosesan berbasis event ini memang paralel. Jadi kayak tadi ya dia bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Atau contoh di toko kopi, dia bisa menjalankan fungsi masing-masing, tidak perlu menunggu, tidak perlu secara serial, tidak perlu secara mengikuti instruksi step by step, tapi dia bisa menjalankan fungsi-fungsi secara paralel. Oke, lanjut. Oke, saya cek chat ya. Ada pertanyaan, apakah menggunakan metode pemrograman berbasis event harus menggunakan OS dan environment yang mendukung pemrosesan berbasis event? Jadi jawabannya itu sebenarnya OS dan environment itu biasanya dia mendukung banyak, dia itu kompatibel dengan banyak bahasa pemrograman. Jadi kalau kita bicara metode, itu kita bisa milih metode apa yang mau kita pakai, pendekatan apa yang mau kita pakai dalam membangun suatu aplikasi atau suatu perangkat lunak, tapi jadi itu kita yang pilih gitu. Itu bisa menggunakan bahasa pemrograman yang luas ada di pasaran. Contohnya, misalkan saya ingin bikin pemrograman berbasis event, saya mau pakai Python. Tapi ada juga yang mau bikin program tradisional, aplikasi tradisional, mau pakai Python juga. Jawabannya bisa apa enggak? Bisa. Jadi bahasa pemrograman itu, dia itu baris demi barisnya memberikan komen, memberikan sintak itu untuk membangun suatu perangkat lunak. Pendekatan yang kita mau pakai itu bisa apa aja, dengan bahasa pemrograman yang sama, dengan OS yang sama, ataupun environment yang sama. Jadi kalau misalkan ditanya apakah harus mendukung, lebih ke apa bahasa pemrograman yang mau kita pakai, OS dan environment-nya mendukung. Jadi dalam artian dia disupport ya. Kita misalkan pakai Python di Windows ada supportnya, kita pakai Python di Linux bisa, kita pakai Python di Mac bisa gitu. Itu berarti dia disupport. Ini juga memang nggak kalah penting ya mengecek kompatibilitas. Jadi apa yang mau kita pakai itu kompatibel. Kalau kita suatu hari kita udah buat aplikasi, kita develop aplikasi itu di Windows. Kemudian kita ganti environment-nya, OS-nya kita ganti. Apakah dia akan berjalan dengan baik? Belum tentu. Jadi pada realitanya mungkin nggak sesimpel itu. Makanya kalau di IT itu IT infra gitu ya misalnya ya, itu akan menyediakan environment dengan perubahan seminimum mungkin ke tim developer supaya mencegah hal-hal yang seperti fungsi yang tidak berjalan dengan baik di OS tertentu seperti itu. Jadi itu juga hal yang penting diperhatikan. Jadi sangat menarik ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah selalu menggunakan sensor? Tidak juga. Jadi seperti ini ya, klik mouse apakah termasuk event? Ya, betul. Jadi kalau nanti kita masukkan ke dalam membuat aplikasi, itu kita bisa masukkan event klik mouse. Lalu apa reaksi yang terjadi seperti itu. Kita bisa tentukan. Jadi ya, itu juga termasuk event. Jadi, oke, lanjut. Kemudian ada keuntungan-keuntungan ya untuk menggunakan pemrograman berbasis event ini.
Jadi keuntungannya yang pertama adalah mudah untuk diprogram. Jadi mudah untuk di coding ya. Ini saya beruntung juga nih ngajarnya di pemrograman berbasis event. Kalau saya disuruh yang lain mungkin codingnya susah banget. Enggak kok, ini paling mudah. Dengan Python itu paling mudah. Saya jamin nanti teman-teman semua itu udah canggih-canggih lah. Kalau dari sini udah langsung bikin aplikasi canggih-canggih. Jadi terus kemudian kecepatan go to market. Jadi dengan pemrograman berbasis event ini memang kecepatan go to market itu lebih bisa diandalkan. Jadi ini juga nggak kalah penting ya go to market. Bagaimana kita kalau di dunia penuh dengan kompetisi seperti sekarang gitu ya. Istilahnya siapa yang cepat go to marketnya, siapa yang cepat dikenal, itu dia punya peluang untuk mengambil market atau mengambil customer sebanyak mungkin gitu. Mungkin saya kasih contoh misalnya kayak bank digital gitu, Genius waktu dia keluar itu dia terkenal, dia bisa dapat market yang banyak. Memang setelahnya itu keluar juga bank digital lain yang kompetisi ya, kompetitornya. Cuma dia sebenarnya punya peluang di situ, dia sudah mendapatkan market dengan inovasi yang dia buat seperti itu. Atau mungkin kayak yang GoFood, GrabFood gitu ya, itu kan kalau nggak salah yang keluar duluan tuh Gojek ya, jadi kita mungkin kenalnya Gojek. Nah itu dia bisa dapat market share yang banyak. Kemudian datang kompetitornya, kompetitor ini kan bisa aja dia kasih promo atau apalah marketing strateginya lah untuk mengambil customer. Cuman yang bisa duluan go to market itu dia punya peluang untuk mengambil market share. Begitu dia mau ngeluarin fitur baru, misalkan ngeluarin fitur barunya si GoFood, siapa yang duluan keluar itu yang dikenal duluan. Sampai sekarang pun ada Shopee Food, ada Traveloka Eats, cuman nggak terlalu dikenal. Jadi siapa yang kecepatan go to marketnya tinggi itu bisa berkompetisi ya istilahnya ya. Kemudian service oriented ya. Jadi ini kita pemrograman berbasis event itu berorientasi terhadap service, memberikan service kepada user atau kepada customer atau kepada pelanggan. Yang terakhir keuntungannya adalah fleksibel. Jadi tadi sudah mungkin banyak penjelasan tentang fleksibilitas ya. Nah, kemudian bahasa pemrograman yang banyak digunakan itu ada Visual Studio, C++, kemudian Python. Jadi di mata kuliah ini saya akan menggunakan Python ya untuk bahasa pemrogramannya. Ya, terus di sini ada gambar ya, gambar event producer, event processing logic, event consumer. Jadi kurang lebih aplikasi itu memiliki event-event producer mereka ini yang membuat event, jadi men-trigger event, baik itu mau sistem, aplikasi, sensor, business process, human, itu semua bisa masuk ke event producer. Kemudian akan melakukan processing logic, jadi kita membuat di situ di dalamnya coding apa yang mau dilakukan setelah terjadi event tertentu. Dan consumernya juga bisa lebih dari satu, bisa itu aplikasi lain, atau bisnis proses lain, atau database, atau itu di-show ke dashboard, user interface, seperti itu. Jadi dari banyak produser bisa dimasukkan ke logic yang sama untuk diberikan kepada banyak consumer. Oke, kita lihat pertanyaan. Koordinat mouse ya bisa. Hukum aksi reaksi ya betul. Jadi ini simpelnya seperti itu, aksi reaksi ya. Kemudian Kaggle itu untuk data science ya. Jadi Kaggle itu nanti dia itu di mata kuliah mata kuliah pembelajaran mesin ya. Kalau kalian ada yang udah udah biasa pakai, jadi itu sangat bermanfaat ya, join aja ke Kaggle.
nanti khususnya untuk mata kuliah pembelajaran mesin. Oke, di semester 1 ini yang harus kita punya atau pakai softwarenya apa aja? Ada mentahannya kah atau ada cloud simulasinya? Oke, jadi software yang kita pakai hanya Python. Python itu open source, nanti kita download sendiri masing-masing, kita coba install sendiri. Kalaupun yang saat ini belum bisa instalasi, kita bisa pakai yang online. Jadi kita hanya pakai Python dan itu open source, nggak perlu simulasi ya. Oh, cloud simulasi mungkin seperti online ya, bolehlah. Ada cloud simulasinya. Jadi ada link, nanti saya kasih link online ya, karena tadi juga di yang reguler juga nggak semuanya bisa install, jadi kita bisa coba sekedar mencoba baris codingan kita untuk Python di online aja. Oke. Nah, sekarang kita diskusi. Berikan contoh proses yang berbasis event di kehidupan sehari-hari. Dan kemudian apa saja keuntungan yang dapat dari pemrograman berbasis event. Jadi ini karena sifatnya diskusi, jadi ada teman-teman yang ingin coba ceritakan mungkin di day-to-day life gitu, kalian ada yang kira-kira ini nih proses berbasis event nih gitu. Mungkin ada yang bisa share, bisa langsung open mic atau kalian tulis di chat room. Ya, silakan. Otomatis kulkas dingin dan memberhentikan pendinginan, Bu, tergantung dengan suhu di dalam kulkas. Ya, tadi siapa tuh saya sebelum sempat lihat. Saya, Bu. Oh ya, ya bisa. Jadi kalian pakai sensor pendingin gitu ya. Ya. Makanya ini nih. Lumayan kulkasnya banyak isinya nih. Memperhatikan. Mungkin teman-teman lain ada yang mau share juga. Lampu merah, Bu, di persimpangan jalan barangkali Bu Astri. Ya, kalau di lampu merah ya, saya sering lihat lampu merah sih. Itu bisa dicoba detailin gimana gitu kan. Kalau lampu merah doang dia pakai timer lah ya gitu ya. Ini merah, ini kuning, hijau, terus sebelahnya merah, kuning, hijau gitu. Terus diapain dari event-event itu mungkin ada yang bisa dimanfaatkan gitu. Belum tahu, Bu. Coba saya cari ya. Kalau event itu lampu merah, kemudian misalkan di situ ada papan iklan gitu. Kalau itu lampu merah, iklan yang keluar, iklan yang bayar lebih mahal. Bisa aja sih dibikin begitu. Jadi memang, itu memang salah satu ide lah ya, bisa. Terus mungkin ada lagi, tadi ada yang open mic juga, mungkin silakan. Google Maps deteksi kemacetan, Bu. Oh ya, itu tuh dipakai tuh sama Google. Jadi dia bisa mendeteksi event tertentu ya. Ya, benar-benar. Iya. Google mereka emang ini sih cukup inovatif ya. Kalau Google ya bukan cukup sih, sangat inovatif. Dia banyak inovasi-inovasi. Ini move detection di CCTV trigger alarm, betul ini. Jadi kalau ada perampokan gitu ya. Kalau ada yang dekat-dekat rumah kita, bisa CCTV-nya diambil, event move detection-nya, kemudian trigger alarm. Nah, kemudian yang ini saya agak bingung nih, game itu gimana ya maksudnya ya, game atau light novel? Light novel kan itu kan, yang di komik-komik anim-anim gitu ya. Mungkin bisa di emulet lebih detail, Pak Aji. Gimana maksudnya game? Sensor di vacuum cleaner robot, bisa aja sensor di vacuum cleaner robot kita pakai untuk men-trigger, misalkan kalau di situ kotor kita trigger eventnya sapu sampai 3 kali 5 kali gitu, bisa aja. Ya, banyak sih ya event-event yang kita bisa maksimalkan untuk kita buat di aplikasi itu. Jadi kalau nanti kalian bikin aplikasi gitu yang berbasis event, kalian bisa coba deh dari
idenya dari yang kehidupan sehari-hari yang kita bisa pakai gitu. Tadi ya, kalau sensor di vacuum cleaner, biasanya kan kalau vacuum cleaner ya dia memang sudah ada programnya juga ya di vacuum cleaner itu ya. Dia buat muter-muter atau dia bisa buat mapping atau apa gitu. Nah, kita bisa misalkan kita bikin coding tambahan untuk si robot ini kalau misalkan dideteksi bagian tertentu itu debunya 5 cm, kita suruh muter-muter aja terus di situ sampai 10 kali gitu. Nah, itu bisa kalian coba bikin codingnya seperti itu. Jadi hal-hal yang terjadi sehari-hari kita jadikan ide untuk membuat aplikasi. Ya, menarik ya. Memang kalau dunia itu gitu ya. Jadi ada bahkan vacuum cleaner pun sebenarnya masih nyenggol-nyenggol IT lah. Jadi IT itu sangat luas. Itu menariknya. Oke, kemudian nah sekarang kita download ya Python-nya ya. Jadi ini saya ada websitenya nih, buka website saya, websitenya Python, www.python.org. Kalian download di situ. Saya sih pakainya 386 ya. Sekarang mungkin ada versi yang lebih baru. Jadi karena saya udah download dari kapan tahun, saya tidak ada rencana untuk upgrade. Kadang kalau kita sudah melakukan develop aplikasi kita di versi tertentu, itu kita harus agak hati-hati, misalkan mau upgrade ya, melakukan upgrade yang kita sebutnya apa ya, major upgrade gitu ya. Major upgrade itu kalau naik versi misalnya, itu kita harus hati-hati, kita harus buat dua environment, yang satu environment lama kita, yang satu environment baru yang sudah kita upgrade, terus kita coba jalankan itu apakah ada isu apa enggak. Jadi itu kita bisa dibilang itu major upgrade ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu akan perlu ada skenario-nya. Jadi cukup ribet lah realitanya ya. Bisa jadi ada downtime juga di aplikasinya seperti itu. Nah, ini kalian bisa download, mau pakai sama dengan saya rilisnya atau mau download yang versi terbaru juga nggak masalah. Oke, pertanyaan. Boleh tolong di-share linknya di sini ya. Saya ketikin aja ya, soalnya lagi share screen juga sebentar. Python. Ya, udah ada yang ketikin. Sia-sia dong saya mau ketik. Oke, anyway, kalian sesuaikan ya dengan tipe PC kalian. Misalkan kalian pakainya 64 bit, Mac OS gitu, kalian downloadnya yang buat Mac. Kalian downloadnya kalau pakai Linux, download yang buat Linux. Jadi kalau pakai Windows, download yang buat Windows ya. Disesuaikan ya, jangan beda, ntar nggak bisa diinstal. Kemudian ada pertanyaan lagi, PyQt nanti juga nggak apa-apa, hari ini kita belum pakai. Terus ya nggak apa-apa, 32 bit ada kan ya di website, ada nggak? Coba deh, kayaknya masih ada deh Python 32 bit. Novel digital, respon dari mouse dan secara real-time ke aplikasinya. Saya masih agak kurang paham siapa aja. Mungkin karena saya nggak baca novel digital. Saya nggak baca novel, saya bacanya komik. Ada gambarnya. Kemudian ini ada pertanyaan lain, saya sudah coba install PyQt 5 di Python 3.8 dan 3.30 tidak bisa, tapi kalau di Anaconda bisa. Ini Python-nya sudah terinstall tapi ya. Sudah terinstall. Sudah terinstall. Bisa pip install. Pipnya bisa. Pip list ada. PyQt-nya errornya apa sih waktu tidak bisa, ini error atau gimana? Error ya. Error ya. Errornya kayak gimana tuh? Mungkin bisa mungkin screenshot juga bisa, email boleh. Sebentar saya. Ya, coba email. Kalau request bisa, cuman yang di ini. kita 5 nggak bisa nih. Kalau apa bisa? Kalau request kurang kedengeran sih tadi ya, agak kurang jelas Pak.
request-nya bisa, yang lain-lain bisa Oh. bisa listnya bisa, hanya yang ini PYQT5 yang nggak bisa. PYQT5 nggak bisa. Coba deh coba di screenshot coba. Lanjut versi lama nggak apa-apa, yang penting Python 3 ya. Karena kalau Python 2 itu beda sintaknya ya. Kemudian saya nggak ngerti, saya taunya ada Python di komputer saya. Ini sambungan dari pertanyaan yang mana ya untuk Pak Haji? Saya nggak ngerti. Tapi Python-nya bisa diinstal lah ya Pak Haji ya. Berarti udah ada di komputer, udah oke lah. Nanti kita coba pakai ya, kita bikin Hello World. Kemudian, apakah ada kelemahan terkait pemrograman berbasis event ya? Memang pastinya kalau kita bicara metode itu nggak ada yang 100% perfect akan digunakan untuk membangun semua aplikasi yang ada di suatu organisasi. Jadi, kalau kita punya organisasi, contohnya kayak tadi aja yang bank lah ya gitu ya, dia tetap ada pemrograman atau aplikasi-aplikasi dia yang tradisional. Misalnya untuk online processing gitu ya, yang melibatkan mesin database besar gitu, dia akan tetap menggunakan aplikasi tradisional kayak untuk transaksi perbankan atau transaksi deposito, pembukaan deposito seperti itu kan dia bisa pakai yang tradisional. Karena memang sudah berjalan, apalagi kalau sudah berjalan lama dan running well ya, itu tidak perlu effort besar untuk mengubah aplikasi ke pemrograman berbasis event atau pendekatan berbasis event gitu. Jadi kayak software development life cycle aja juga ada macam-macam kan ya. Jadi kalau kita membangun software, membuat aplikasi, develop aplikasi itu juga banyak metodenya. Nggak cuman mau berbasis event, mau itu mungkin yang waterfall, agile gitu, banyak. Jadi nggak bisa dibilang harus semua aplikasi dikembangkan, didevelop dengan pendekatan berbasis event. Gitu. Mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang lebih cenderung banyak melibatkan database yang besar, dia harus cari data di database, itu mungkin lebih baik tidak menggunakan pemrograman berbasis event ya. Jadi dia bisa menggunakan yang tradisional karena dia akan mengikuti step by step dari codingannya. Jadi dia bisa pakai yang tradisional aja. Kalau yang butuh respon cepat kayak tadi Gojek apakah dia akan melihat dia waktu kita pilih event, waktu kita mau pesan GoFood gitu, kalau dia mesti open database kita dulu, terus mesti ngecek dulu nama, alamat, segala macam itu mesti dicek dulu, itu kan akan lebih lama ya responnya ya, nggak dibandingkan kalau dia sudah berbasis event. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang memang lebih cocok berbasis event, ada yang lebih cocok berbasis tradisional. Oke, semuanya mungkin downloadnya mungkin agak sedikit butuh waktu ya, download kalau nggak salah berapa mega gitu. Jadi kalau udah berhasil itu dia akan muncul seperti ini ya. Oh ini yang PyQt-nya. Kalau install Python ya udah sukses, ada user interface-nya ya. Instalasi Python sukses. Kalau yang pip install PyQt berhasil itu dia seperti ini. Jadi di Python versi 3.6 ke atas kalau nggak salah itu pip-nya sudah include. Jadi kita tinggal mau install modul-modul tinggal pakai pip install PyQt, pip install Scalern, pip install Flux, bisa macam-macam ya. Jadi ya saya kasih waktu lah untuk kalian coba install dan download. Bu, gambar screenshotnya sudah di chat. Bisa email aja nggak? Saya nggak bisa download di Zoom. Oke. Ya.
Nah, sekarang kalau yang udah berhasil install ya, nanti kita langsung coba bikin ya. Jadi ini cara simpelnya kita bikin, intinya adalah kita ingin membuat codingan kita. Jadi kita bikin text type file, kita isi codingannya, terus save, ganti extensionnya di .py. Nah, habis itu coba di run. Nanti saya coba show juga. Jadi kalau ada yang udah punya Python, pasti udah bisa ya bikin .py, kemudian kalian bisa langsung coding di dalamnya. Jadi untuk teman-teman semua, kita coba dari basic, itu kita coba hello world. Jadi kalau yang di coba saya stop share ya, saya tunjukin. Sebentar. Sampai natif dulu ya. Oke, ini contoh yang paling natif ya. Jadi kalian tinggal ketik print itu perintah untuk menulis outputnya. Jadi ini bakal banyak kita pakai ya, kalau kita mau print instruksi atau apa gitu. Nah, seperti itu aja ya. Hello world misalnya. Alah. Nah, gini aja ya. Kalau yang belum bisa install, bisa coba online aja dulu. Kemudian untuk yang udah install, saya coba share lagi ya. Di VM saya, sebentar saya nyalain. Nah, ini ya, kalian bikin aja file baru gitu. New file ini doang, terus misalnya kalian lupa extensionnya jadi .py. Di situ kita edit. Ini udah bawaannya Python ya, ini nggak usah repot-repot. Tapi kalau kalian mau punya install IDE sendiri, silahkan. Hello world. Oke ya. Habis itu tinggal di run. Oke. Hello world ini doang aja ya. Saya coba ya, teman-teman semua. Ini ada koneksi putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Sudah dikirim, coba saya cek. Waduh, panjang banget nih errornya. Failed building will. Coba install will. Pip install will. Ini buat siapa nih tadi namanya? Yang kirim email ke saya. Melki ya. Melkianus Leki, Pak. Itu kan ada error failed building will ya. Bapak coba pip install will. Kalau errornya beda lagi nanti kirim lagi. Kadang kita mesti kayak gitu ya, satu-satu ya errornya dibenerin. Saya pakai Notepad++, nggak apa-apa. Bisa. Yang penting edit. Terus nanti dijalanin. Jadi kalau mau jalanin Python, kalau nggak mau dari run itu bisa dari command prompt ya. Dari command prompt kalian pakai command Python, terus nama filenya apa. Kayak tadi Python pertemuan1.py gitu. Itu bisa dijalanin. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dah, itu aja sih buat pertemuan hari ini. Gampang kan ya? Silahkan. Kalau yang udah berhasil, bisa share ya ke teman-temannya ya. Mungkin yang belum. Ini VPS. VPS apa VPS? VPS itu maksudnya gimana ya? Pak Syahrul Gufron. Virtual server. Ya nggak apa-apa sih selama ada environment buat ngerunning Python-nya. Jadi memang di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bakal coba sintak-sintak yang di Python untuk persiapan kita membuat aplikasi sederhana. Ini nggak masalah environment-nya mau pakai apa, Pak.
Kalau ada yang mau modal gitu juga bikin beli di AWS, di GCP gitu ya silahkan. Cuman ya nggak perlu sampai se ekstrim itulah. Bisa pakai yang online tadi aja, bisa dari handphone. Terus kan ini kalian berkelompok ya nanti untuk membuat aplikasi sederhana gitu ya. Kalian saling membantu ya. Kalau misalkan ada teman yang mungkin belum ada akses ke Python, jadi bisa ya copy darat lah kalian sambil bikin sama-sama gitu. Atau kalau misalkan masih pandemik ke lewat WhatsApp call gitu ya, WhatsApp call atau Google Meet bisa ya. Jadi bikinnya sama-sama diskusi.
Oke, ada pertanyaan lagi nih. Install Wheel berhasil, PyQt-nya masih error. Oke, 5 lagi lah ya. Kemudian ini yang berhasil ya, Pak Handi Hermansyah, bagus, mantap. Bisa bantuin teman-temannya yang belum berhasil ya. Kemudian guide atau step by step ya, saya belum pernah bikin sih. Best practice juga mungkin ada ya, karena ini open source, biasanya banyak yang share juga best practice di Python sendiri. Tapi kalau step by step untuk guide, ya ini YouTube bisa, kalian bisa coba nonton YouTube itu, atau kalian coba setelah download, coba diinstalasi. Kalau misalkan ada error, coba bisa screenshot juga. Saya mungkin bisa bantu errornya seperti apa. Oke, yang udah berhasil, udah ada lagi nih, silahkan. Oh, ada yang baru masuk. Ini bener nggak nih kelas saya nih? Ntar saya cek ya. Jangan-jangan salah lagi. Nggak ada lu namanya. Pak Darman Ode. Oh, belum ada NIM. Oke. Ya. Noted deh, noted. Jadi, kita tadi menginstal Python. Jadi, Python 3. Kalau saya pakai 3.8 ya. Sebentar saya share linknya. Bisa coba diinstal ya Python-nya ya. Sebentar. Mana tadi linknya? Nah, jadi bahasa pemrograman yang kita pakai untuk perkuliahan ini, kita pakainya Python. Banyak juga teman-teman yang udah install ya. Kalau yang belum, downloadnya di link ini. Kemudian kalian dicari ya yang sesuai ya, Windows apa Mac apa Linux gitu ya OS-nya, terus di download installernya, terus diinstal. Udah itu aja untuk hari ini. Kemudian ini kalau ada yang share gambar di chat, mohon maaf saya belum bisa buka karena keterbatasan hard disk. Mas dosen juga manusia ya. Yang udah pada bisa nih, bisa bantu teman-temannya juga, mungkin yang belum bisa, jadi ya mungkin kalau sama teman-teman kan dari hati ke hati ya, mungkin lebih masuk, berhasil langsung. Kalau yang belum bisa email ke saya juga. Oke. Coba yang kirim error message gitu ya, kasih ke cek di paling bawah, biasanya error message-nya itu apa. Jadi biasanya nggak kelihatan kalau di atas errornya. Biasanya di paling bawah itu ada error message. Ya, kayak tadi ada error message kan, wheel-nya failed gitu, failed building wheel. Jadi kita perlu install wheel. Contohnya. Jadi bisa di screenshot ke saya bagian bawah-bawahnya yang ada error message-nya itu apa. Kita bisa coba betulin error message-nya. Itu seperti itu. Kalau yang masih gagal, mungkin bisa coba di Python 3.8 ya. Yang saya punya nih, saya pakainya 386 ya, bisa dicoba mungkin. Kalau yang udah berhasil install, tadi juga udah coba ya, Hello World-nya juga udah berhasil. Ya, berarti itu aja sih materi untuk hari ini. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalau pip itu nggak usah diinstal sih, dia tinggal dipanggil aja, dia udah ada di
Kalau di foldernya itu di folder script ya. Kalau kalian install kayak 3.8 itu dia dapat pipnya. Jadi bisa dilihat di folder Python diinstalnya di mana. Biasanya di C user, apalagi ya, program files Python gitu misalnya ya. Kalian install di situ, di dalam folder Python-nya itu ada folder script. Nah, di situ udah ada pip. Nah, kalau kalian install yang lain, misalnya PyQt, nanti juga di dalam folder itu ada PyQt. Jadi nggak perlu diinstal, pipnya nggak perlu diinstal lagi. Kalau yang will itu tadi sih waktu saya baca error misek-nya teman kita itu ada yang error di di will itu, jadi perlu install will juga. Cuman nggak semua yang mendapatkan error itu ya. Ada yang pip install berhasil, udah ada yang pip install PyQt-nya berhasil. Jadi kalau berhasil itu dia ke-show-nya seperti ini. Sebentar saya share screen lagi. Nah, kalau dia berhasil seperti ini ya. Ada tulisan successfully install PyQt 5. Ya. Oke. Udah ada yang berhasil juga. Jadi mungkin itu case by case ya. Kalau yang fail mungkin kita perlu cek sih. Nah, pip-nya belum ada. Pip itu untuk kita install sih ya, wajib ada apa enggak ya? Boleh aja sih kalau kamu mau install manual. Kalau nanti kita perlu modul lain, kita tinggal pip install. Ya, jadi boleh kalau mau diinstal. Cuman saya rasa di matkul kita sampai pertemuan 7 lah paling enggak ya, cuma pakai PyQt 5 sama Python aja sih. Saya lupa sih kalau yang database mungkin perlu ya, perlu pip install apa gitu. Nanti saya cek deh. Yang pasti pertemuan-pertemuan awal cukup ini aja dulu. Install Python sama pip install PyQt 5. Sama PyQt 5 tools. Yap, Hello World berhasil, bagus. Oke, ini ada pertanyaan ya. Untuk membuat aplikasi sederhana dimulai kapan? Ya sebenarnya dimulai dari sekarang pun tidak apa. Kalau emang udah ada basic, udah kerjaan sehari-hari, makan sehari-harinya coding ya, nggak masalah sih dibuat aja. Kalau untuk yang belum biasa coding, ya bisa dari tiap pertemuan kan akan ada pelajaran-pelajaran ya, itu bisa ikutin dulu. Terus nanti di akhir pertemuan 10 saya udah siapin bobot-bobotnya, ya bisa dibikin aja aplikasi yang kurang lebih bisa dibuat dengan pembelajaran yang udah ada gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau coba buat, atau nggak sederhana lagi gitu aplikasinya, malah udah imba gitu kan ya. Wah, saya langsung kasih nilai A lah. Langsung misalkan besoknya langsung kumpulin itu, nih saya bikin aplikasi Bu,
bisa gini gini gini, oh adalah langsung A lah. Cuma saya nggak tahu deh, boleh nggak kayak gitu. Saya mesti tanya dulu ya ke Prodi, boleh nggak langsung ngasih nilai A ke mahasiswa gitu, pertemuan kedua, ketiga. Saya sih nggak masalah, berarti kan kalian udah bisa. Oh katanya sih boleh, wah mantap berarti. Benar nggak nih? Katanya sih boleh nih, kata siapa nih? Oh kata Pak Ono sama Pak Agung ya wes lah, nanti saya cross check ke mereka ya, kalau emang oke sih nggak masalah sih. Yang emang udah makan sehari-harinya ngerjain Python kok di kantor ya, masa mau disuruh bikin Hello World kan ya. Ya ya boleh, jadi kalau emang nanti confirm boleh nggak masalah, kalian boleh kumpulin terus langsung dapet bobot yang 25% itu. Tapi kalau aplikasinya oke banget, jago banget, saya ini deh, saya bilang ke Pak Ono, Pak Agung, ini loh mahasiswanya udah bikin kayak gini, masa nggak boleh dikasih nilai A gitu kan ya. Jadi ada justifikasinya gitu. Boleh boleh. Saya sih ikut aja lah apa kata beliau. Ya bebas aplikasinya. Mau nanti kalian bikin aplikasi buat input pesanan order makanan di restoran apa gitu, itu boleh. Tinggal nanti klik buttonnya, pesan apa, totalnya segini, boleh. Ya, betul. Jadi salah satu GUI itu adalah salah satu bobot penilaian saya. Jadi kenapa kita pakai PyQt ini? Karena kita bikin ada user interface-nya. Jadi itu salah satu bobot ya. Kalau kalian bikin tanpa ada user interface, tetap dapat nilai, tapi mungkin bobot yang user interface-nya nggak dapat gitu. Bahasanya harus Python. Ya, harus Python ya. Karena di mata kuliah ini pakainya Python. Atau ada ini ya, lebih suka pakai bahasa apa nih mungkin teman-teman yang lain yang udah biasa coding? Iya, betul. Setelah install Python dulu ya. Jadi install Python-nya dulu, kemudian install baru pip install PyQt 5 dan pip install PyQt 5 tools. Jadi install Python-nya dulu. Kalau nggak, begitu kalian jalani command prompt juga dia nggak tahu, nggak mengenali pip itu apa.
Kalau ada error, Microsoft Visual C++ itu kalian download aja, visualstudio.microsoft.com, Visual CPP-nya download aja, install. Kemudian yang file building wheel itu bisa pip install wheel. Kemudian itu warning doang ya, pip version nggak masalah. Nah, yang errornya aja yang bisa dikerjain. Saya coba ya, Pak. Kalau untuk lewat handphone bisa coba ya, Pak Sulaiman dari tadi yang link yang PyNative itu. PyNative, saya kayaknya daripada ngetik ulang, copy paste aja. Sebentar, saya stop share. Saya copy paste. Oh, rupanya udah saya close. Bentar ya, saya bukain ya. Yang untuk dari handphone itu bisa pakai halaman ini. Nah, ini yang masih pakai handphone boleh coba dari pynative.com aja, online code editor. Ya benar, ini pip list itu untuk mengecek apa aja yang udah keinstall ya di PC kita itu. Kalau kalian udah install selain PyQt juga muncul harusnya apa aja yang udah keinstall. Untuk kriteria penilaian ada, jadi saya udah buat bobot-bobotnya, itu mungkin nggak saya share sekarang ya, nanti di kalau kayak semester-semester sebelumnya saya share di pertemuan ke-10. Jadi setelah semua materi itu setelah materi semua sudah disampaikan ke teman-teman semua, itu baru saya akan tulis bobotnya. Tapi kurang lebih sih ya semua materi sih. Jadi kalau misalkan fungsi, saya pengen ada fungsi pengulangan, saya pengen ada fungsi database-nya di situ gitu. Bobotnya berapa, terus yang tadi pakai user interface itu bobotnya berapa gitu sih paling. Sabar ya Pak. Kayaknya udah ini nih. Udah canggih-canggih nih sekarang, mantap. Ya, nggak apa-apa kalau mau di-upgrade juga pipnya. Di-upgrade aja. Di versi yang 2 berapa gitu. Saya sih nggak upgrade ya, bisa.
Mungkin nanti yang belum berhasil bisa dibantu sama teman-temannya ya, atau bisa email juga kalau misalkan masih belum berhasil, atau mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan hari ini, lalu kita istirahat. Oke, ini iya nih, ada yang Pak Wildani nih sepertinya expert nih. Bisa ya share di grup, silahkan. Saling membantu lah ya, teman-teman semua. Nah, ini kelas karyawan pasti kita dari background yang berbeda-beda ya, mungkin bisa juga jadi apa namanya, tempat untuk mencari komunitas atau relasi seperti itu ya. Jadi saling membantu lah. Oh ya, untuk yang belum dapat kelompok, mungkin pertemuan berikutnya ya kita bisa info ke saya. Nanti coba saya cari teman lain yang belum dapat kelompok juga. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri aja ya pertemuan pertama ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Terima kasih Bu, selamat malam. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Malam, Bu.